Halo, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Dik Fernando. Kali ini kita akan membahas untuk kalian yang sering atau bikin motor grand. Atau kalau di Malaysia ini namanya EX5. Nah, ini kita akan bahas sedikit mengenai nokennya. Karena apa? Karena motor grand ini gampang nokennya tuh liftnya nggak bisa tinggi-tinggi karena mentok sama seal clamp. Mungkin nanti akan saya kasih penjelasan di sini berapa maksimal liftnya untuk clamp standar dan gimana cara ngakalin atau cara biar liftnya bisa lebih tinggi lagi. Simak terus video ini, jangan lupa like, share, and skir clap. Nah, untuk yang pertama di sini saya pakai head grand standar, tapi ini udah bless. Kebetulan ini udah bless dan saya juga punya yang belum bless. Nanti kita ukur juga. Ini kebetulan udah bless-blessan sedikit. Kita ukur tadi di sini untuk maksimal liftnya. Bisa kalian lihat juga di sini. Nah, di sebelah sini bos clampnya sama jarak antar bawah retainer itu sangat tipis sekali. Nah, setelah saya ukur, ini tadi ukurannya 9,25. Padahal kita kalau bikin lift itu mungkin kalau harian itu 8,6. Nah, kenapa 8,6 kok nabrak? Karena di seal clamp ini yang bagian atasnya ini, ujungnya ini, jadi ini dia nambah 2,5 mili. Jadinya kalian kalau bikin noken, semisal dipasang seal clamp sekalian untuk standar. Nah, jadi contohnya yang tadi ya, misal ini 9,25 dikurangi 2,5 itu hasilnya sekitar 6,75. Jadi lift aman noken ini 6,75. Itu pun masih belum aman menurut saya. Jadi harus kalian kasih spelling lagi antara seal clamp sama bawah retainer. Itu mungkin di kisaran setengah mili atau 0,5. Jadi lift bersihnya kalau nggak ingin nabrak itu 6,25, cuman dikit aja. Nah, makanya kalau saya kasih saran untuk para pecinta C-series seperti ini, mungkin nanti harus harus memperpendek bos clamp, karena kalau lift tinggi itu pasti nanti resikonya seperti itu, nabrak bagian bos clamp atau seal clampnya itu tadi, pasti nanti cepat rusak seperti itu. Nah, terus satu lagi, nah di bagian sini kan bos clampnya standar. Sebenarnya tuh dipukul agak ke bawah juga bisa, cuman kalau mukul nggak boleh sembarangan karena biasanya tuh ada kancingannya di bagian tengah bos clamp. Jadi harus hati-hati juga. Dan saya juga ada contoh. Nah, di sini udah dipendekin, tapi ini kurang pendek. Nah, ini harusnya sile harus mentok sampai ke bawah harusnya. Karena apa? Kalau nggak mentok sampai ke bawah itu nanti percuma, sama aja kayak nggak dipendekkan. Nah, seperti ini ya. Jadi kita ngukurnya seperti itu tadi. Langsung kita dial di bagian sini. Nah, kita ngukur rongganya yang sini itu ketemu itu tadi 9,25. Nah, mungkin ini kan pakai retainer standar. Kita coba dulu pakai retainer Suzuki Smash. Bedanya seperti apa? Kita coba bongkar dulu. Ini kita sudah ubah pakai retainer Smash yang standar. Ini retainernya nggak saya apa-apakan ya, biasanya kan dibubut. Nah, ini kita coba pakai standar dulu biar kita juga tahu berapa sih selisihnya ketika pakai retainer Smash atau retainer standar, itu selisihnya berapa. Mentoknya di angka 89, jadi lebih rendah dari yang tadi. Selisihnya sekitar 3
0,35 ya, seriesnya 0,35 mm. Jadi mungkin untuk kalian yang standar-standaran mending kalian pakai retainer standar aja daripada retainer smash, karena nanti pendekinnya bos klepnya harus lebih dalam lagi. Terus coba kita ukur yang di head yang benar-benar standar ini, coba ini berapa, jadi nanti bisa kita jadikan patokan. Kalau misal bikin noken harusnya segini, kalau untuk standar segini, dan lebih mudah gitu ya. Nah ini kita headnya pakai head standar yang benar-benar standar seperti ini ya. Ini saya tekan supaya nggak keluar klepnya. Nah ini pakai head yang benar-benar standar. Ini nanti coba kita ukur. Dan yang ini adalah head yang udah blast seperti ini. Tadi kita ngukur yang ini. Dan kenapa kita selalu ngukur yang X? Karena yang bertabrakan atau seal klepnya yang sering rusak itu yang sebelah X. Jadi kita taruh patokan ukurannya di yang X saja. Nah coba kita ukur. Ini untuk headnya head Supra lama, Suprafit atau Supra lama ya. Karena kayak itu beda headnya. Kadang ada yang overlapnya tabrakan, ada yang enggak. Itu biasanya beda-beda head ya. Saya nggak tahu kalau itu punyanya Grand atau Suprafit. Tapi kalau ini saya pakai untuk ngemal, ini pakai headnya Supra lama. Jadi saya kasih patokannya di sini. Dan klepnya tetap standar, nggak pernah saya bubut. Jadi supaya saya juga tahu batas maksimal untuk lift dan untuk semuanya itu berapa di top standar Supra lama ini. Nah langsung coba kita ukur aja untuk bagian lift maksimalnya. Bentar kita nolkan dulu untuk dialnya. Nah, ini kita ukur 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kita ukur lagi 1. Nah di sini ternyata itu ukurannya sedikit berbeda ya sama yang tadi. Nah di sini ukurannya itu 9,8, yaitu selisih sekitar 0,55 sama yang tadi. Jadi selisih setengah mili lebih sama head yang bles-blesan ini tadi. Nah mungkin perbedaannya head di sini ini blesnya cuman sedikit, dan mungkin ini pakai head Supra atau Grand gitu ya, atau Suprafit ini kayaknya. Jadi bentuknya beda ya, dan gap antar klepnya juga beda. Kita coba lihat dulu ya, mungkin ini headnya Supra yang baru atau apa, ini kodenya nggak ada soalnya saya juga nggak hafal. Ini di sini cuma tertera AHM KF4. Kalau yang di sini apa ya, nah ini kodenya HM HAEM A7. Nah ini beda kode ya, saya juga nggak begitu hafal dengan head untuk Supra ini ya. Mungkin kalau kalian yang lebih paham ini bedanya apa, atau ini pakai punyanya Mochin atau ini ori, saya juga nggak tahu. Tapi setahu saya ini ori ya, bawaan motor orang yang dulu benerin ke sini. Nah setelah kita ukur ternyata ini tadi ukurannya cukup tinggi, yaitu 9,8 tanpa seal klep. Nah ini ada contoh sedikit. Ini head 2327, ini udah rubah sudut dari kami, maaf kusem ya, kena tangan, kena oli dan lain-lain. Nah ini udah siap kirim juga. Ini saya tunjukin, tunjukkan ya, seperti ini ya. Bos klepnya itu sangat pendek, jadi emang saya buat sangat pendek sih biar nggak nabrak. Ini mungkin lift sekitar 9-an bisa, 9 ke atas bisa lah. Nah seperti ini headnya. Jadi kalau rubah sudut itu pasti saya pendekkan sekalian, nggak mungkin panjang. Jadi kasusnya Honda itu emang seperti itu ya, seperti motor Tiger juga itu perlu dipendekkan seperti ini. Nah kalau punya saya itu ada noken as, noken asnya seperti ini. Nah
Ini kita pakai RRA Yamaha atau RRA Kode 7. Ini pakai bahan mentah ya, noken asnya. Ya ini liftnya 8,6. Emang saya kasih 8,6 karena ini untuk tipe yang sedikit lebih bagus daripada yang bahan standar. Bahan standar itu liftnya cuma 6, berapa gitu ya, nggak sampai 6,5, itu cuma 6 lebih dikit lah. Dan saya nyiptain yang baru ini 8,6. Ini saya peruntukkan untuk klep standar blast atau untuk yang kalian yang mengerti tentang motor, jadi harus potong bos klepnya dulu karena liftnya seperti itu tadi. Jadi kalian kalau mau beli itu ada 2 tipe sebenarnya. Yang satunya 9 lebih malahan liftnya. Nah itu yang tipe GR2. Jadi untuk kalian yang mau beli noken bahan mentah di kami, harusnya bos klepnya dipotong dulu supaya lebih maksimal. Dan untuk lain-lainnya kalau bisa disesuaikan. Karena apa? Karena kalau headnya grand ini kan sangat sempit sekali ya, headnya grand itu. Jadi kalian harus pintar-pintar memanfaatkan ruang istilahnya. Seperti ini, headnya sangat sempit, klepnya juga kecil, dan jaraknya sini agak rapat. Jadi untuk kalian, menurut saya sih harus apa ya, menyiapkan dana lebih lah kalau ingin spek yang agak ekstrim. Karena banyak yang menanyakan, Mas lift 9 ada, Mas lift 8 ada, tapi banyak yang nggak ngerti juga untuk lift maksimal dari grand ini sebenarnya cuma 6, sekian, nggak sampai 7. Nah oke. Dan satu lagi, mungkin kalau kalian beli pair klep Swedia dari kami, nah ini kan pair klep Swedia dari kami ukurannya 34, itu nggak usah kalian pasang ring dalamnya sini. Kalau kalian pasang nanti takutnya ini lengket seperti ini terus menyebabkan klepnya putus. Padahal pair klep Swedia ini sudah cukup mumpuni, cukup kuat. Dan mungkin kalau patah atau gimana ini pasti saya ganti baru lagi. Karena ini juga nggak mungkin patah ya. Kalau kemungkinan mimpes pasti bisa. Karena semua pair pasti mengalami mimpes. Karena ya gaya pegas itu kan nggak selamanya. Pasti ada titik kelemahannya. Jadi mungkin untuk kalian yang pakai head grand langsung pasang aja pair klep Swedia dari kami, nggak usah dikasih ring bawah juga nggak apa-apa sebenarnya, biar daya pegasnya itu nggak begitu kuat, jadi lebih lentur gitu ya. Nggak perlu kalian pakai pair klep keras-keras meskipun liftnya tinggi, pakai pair klep keras itu nggak perlu. Kita lihat dulu profil nokennya seperti apa, dan ketika pakai pair klep seperti ini dan tanpa ring udah ngatasi, istilahnya sudah mumpuni lah, itu nggak perlu kalian pakai pair bagian tengah, pakai ring bagian bawah, itu nggak perlu. Tapi misal kalian naik motor terus upper speednya ada agak suara seperti mencekik gitu ya, kayak nyekrak gitu, itu berarti pairnya kurang keras. Cuman itu aja sih ya. Mungkin sekian dulu video dari saya, pembelajaran tentang head Astrea Grand atau Supra ini yang sedikit rumit. Banyak yang tanya juga, tapi banyak juga di daerah-daerah yang agak terpencil gitu, susah tukang bubut, jadinya agak susah. Mending kalau kalian mau beli noken, mau di PNP kan sekalian, kirim aja headnya ke sini, nanti kita benerin dengan ghost klep yang lebih pendek dan pastinya PNP. Oke, jangan lupa like, share, dan skir klep.